Baik, menyambung tadi yang Ustadz sampaikan terkait dengan sabar, ini ada pertanyaan kedua Ustadz dari media sosial, tepatnya dari daerah Jawa Timur sana. Bagaimana Ustadz menyikapi tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, sementara di daerah tersebut itu sangat menjunjung tinggi syariat Islam, yaitu tradisi yang kadang tradisi tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya kayak di Madura itu satu tradisi yang mungkin apa namanya carok Ustaz, yang sekarang lagi viral karena beda pilihan jadi sampai begitu Ustaz. Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang bertentangan oleh syariat, bertentangan dengan syariat itu dilarang sama Gusti Allah. Enggak boleh diikuti, enggak boleh ditaati. La ta'ata li maksiatil khaliq. Bahkan kita enggak boleh taat dengan orang tua di saat orang tua tadi menyuruh maksiat. Kita itu harus taat kepada orang tua, harus tunduk, harus patuh di saat orang tuanya menyuruh yang baik. Tapi kalau sampai orang tua itu menyuruh yang haram, menyuruh sesuatu yang melanggar syariat, kita nggak wajib taat. Walaupun yang nyuruh itu orang tua. Artinya apa di sini? La ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu nggak ada taat. Jadi tradisi apapun yang membahayakan diri dan menentang syariat itu yang dilarang sama Gusti Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukan. Jangan kalau letakkan dirimu di dalam kehancuran. Jadi apa tradisi-tradisi yang baik yang dijaga, yang melanggar syariah ya harus dihindari apapun bentuknya. Karena tradisinya tidak baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Menjadikan hidup itu tidak lain adalah apa? Bagaimana kita hidup itu adalah hidup yang damai. Juru damai, yang adem, yang ini semuanya. Jadi tradisi-tradisi yang kira-kira tidak baik, ini harus diluruskan. Caranya harus diubah gimana menjadi cara yang tidak melanggar syariat. Banyak budaya-budaya yang tidak baik. Ya kita harus sampaikan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah tugas semuanya. Tugas untuk menegakkan dimulai dari keluarganya. Pahamkan dengan makna itu semua. Kalau semua tahu tentang makna apa? Makna amar ma'ruf nahi mungkar, ya semuanya akan akan berupaya yang baik-baik itu akan ditegakkan mulai dari keluarga. Nanti dari pemerintahannya membantu, dari pemerintah desa, sampai dari kecamatan, sampai nanti kabupaten, sampai tingkat tertinggi, sampai kementerian dan lain sebagainya. Itu akan apa? Akan menghimbau untuk melakukan apa? Melakukan gerakan-gerakan yang kira-kira apa? Melanggar syariat tadi jadi dihilangkan. Jadi kalau tradisi-tradisi yang tidak baik itu adalah tradisi-tradisi yang harus dihindari. Kayak tradisi kurban dulu banyak. Dulu pada zaman Khalifah Amr bin As ketika diutus untuk dakwah ke Mesir. Jadi tradisi di Mesir itu adalah dulu setiap tahun harus menenggelamkan satu nyawa kurban. Harus. Kalau tidak, keyakinan mereka sungai Nilnya ini akan nggak ngalir ini, ya kan? Itu tradisinya. Ada tradisi yang menghilangkan nyawa seperti itu ada pada zaman Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Sungai Nil ya setiap tahun harus diceburkan seorang wanita perawan harus jebul-jebulin ke Sungai Nil biar sungainya mengalir terus. Akhirnya Amr bin As mengirim surat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, di Mesir kejadiannya begini. Umar bin Khattab bukan Rasulullah. Ke masa Umar bin Khattab. Ini di Mesir kejadiannya begini. Ada kurban kalau tidak dimasukkan ini semuanya nanti akan apa? Akan enggak sungainya akan enggak ngalir, akan begini. Akhirnya Khalifah Umar menulis suratnya suruh nyemplungin Nyemplungin ke Sungai Nil. Nah, Umar bin Khattab itu bukan hanya manusia saja yang takut, jin juga takut sama Umar bin Khattab. Jadi kalau jin lewat banteng mencelat itu Umar bin Khattab lewat sana, jinnya lewatnya sini. Takut melihat Umar bin Khattab. Jinnya dapat surat dari Umar bin Khattab, takut. Akhirnya apa? Mau dicempurin, mau enggak itu ngalir terus akhirnya. Intinya apa? Mereka enggak punya kekuatan untuk itu semuanya. Yang memiliki kekuatan itu adalah Gusti Allah.
Makanya sebenarnya apa? Banyak tradisi-tradisi yang harus diluruskan. Karena keyakinan-keyakinan yang salah itu akan menjadikan musibah datang. Menghilangkan nyawa. Apa dikira nyawa itu murah? Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu 'addalahu 'adzaban alima di dalam Al-Qur'an. Yang menghilangkan nyawa orang yang beriman sengaja, itu sengaja nggak kira-kira kejadiannya? Kan sengaja. Uang acaranya diacarakan. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Jadi menghilangkan nyawa orang mukmin itu nerakanya sudah pasti. Bukan sehari, 2 hari, selama-lamanya kata Gusti Allah. Sudah masuk neraka masih dilaknat-laknat sama Gusti Allah dan disiksa enggak kira-kira? Wa'addalahu 'adzaban alima. Itu adalah dosanya mengalirkan nyawa orang mukmin, muslim, syahadat. Jadi nyawanya mahal. Terus bagaimana? Kira-kira boleh enggak? Ya di Quran ada larangan bunuh orang mukmin, gimana? Jadi apa? Nyawa kita itu mahal. Makanya ada yang namanya hukum kisos. Wala apa ya kutiba alikumul qisasu fil qatl. Ada hukum kisos. Hukum kisos itu apa? Nyawa dibayar nyawa. Itu hukum di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Saking berharganya yang namanya nyawa. Walaupun pada syariat itu ada yang namanya diyah, orang yang apa? Orang yang mengampuni pembunuhnya boleh membayar apa sebagai ganti dia di kisos boleh membayar dengan 100 onta. Yang saya tanyakan, adakah di sini yang nyawanya boleh diganti sama 100 onta? Angkat tangan. Barangkali biar anak saya kaya raya, enggak apa-apa, saya dialirkanlah gitu. Kalau 1 onta harganya 20 juta kali 100, ya berapa kira-kira? 20 miliar. Apa enggak kaya kira-kira cucu-cucunya nanti? Artinya mahal tidak? Mahal. Makanya kenapa dijaga syariat Islam itu kenapa? Ya tadi, karena nyawanya orang kita itu mahal. Jari satu itu 10 onta loh. Jari satu. Kok ngilangin jari tetangganya gitu? Contoh iseng gitu kan, jarinya dipinjem terus dipotong digoreng contohnya. Ya harus dikisos, harus dipotong yang sama. Seandainya pun dimaafkan, ya harus diganti dengan 10 onta. 10 onta kali 20 juta, 200 juta. Harga 1 jari. Dibelikan sapi dapat berapa ekor itu kalau 200 juta? Hah? 10 ekor. Jari kecil kayak gini dapat 10 sapi. Ada yang mau juga jarinya ditukar 10 sapi? Kan lumayan, masih ada 9 kan? Nah, ya itulah mahalnya nyawa. Makanya tradisi-tradisi yang melanggar syariat, ya secara langsung Gusti Allah yang melarang. Secara langsung, kayak tradisi menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Baik.